Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali dalam e-channel bersama saya I Wijayanto. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tanda wanita yang sudah dikawini oleh setan, ya. Saya tidak menggunakan istilah dinikahi, tetapi dikawini. Karena dikawini saja tanpa dinikahi, itu sama dengan dizinahi, ya. Jadi mana ada setan menikah. Setan itu yang dilakukan cuma kawinnya saja, ya. Nah, jadi tanda yang pertama dari wanita yang sudah dikawini setan, itu bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Misal bekas pacarnya 12 orang, bangga dia bercerita. Seharusnya kan itu aib yang harusnya yang bersangkutan merasa malu, ya. Kemudian memang tidak punya lagi rasa malu, ya. Mudah sekali bercerai, ya. Jadi umur misal baru 30 tahun, nikah sudah 3-4 kali. Biasanya orang kalau bercerai nikah berikutnya kan malu, ya, tidak akan digembar-gemborkan. Nah, ini kemudian pakai pesta yang meriah, setelah itu fotonya di-share di mana-mana. Itu menunjukkan orang sudah tidak punya rasa malu, ya. Bangga begitu, ya. Jadi mantannya banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak punya rasa malu. Kenapa kehilangan rasa malu? Ya karena sudah begitu akrabnya, sudah diobok-obok oleh setan, ya. Nah, berkata Mujahid, annallazi yujami wala yusami yaltafu syaitan ala ikhlilahu fayujami'a ma'ahu. Siapa yang berjima dengan istrinya tidak mengawali dengan bismillah, maka setan akan menoleh pada pasangannya lalu akan turut dalam jima dengannya. Orang yang berzina dalam konteks pacaran, mana ada yang kemudian mengawali zinahnya dengan berdoa, sehingga dipastikan ketika dia berzina dia juga dikawini oleh setan atau dicimai oleh setan, ya. Nah, di dalam sebuah hadis di dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 229, ya, dijelaskan, iza atar rajul ahlihi falyakul bismillahi allahumma barik lana fima razaqtana wa la taj'al lisyaitani nasiban, ya. Jika seseorang mendatangi istrinya berjima, maka ucapkanlah, ya Allah, berkahilah kami keturunan yang dihasilkan dari jima ini, dan jangan jadikan setan bagian keturunan kami. Nah, jadi ketika orang berzina, ya, zaman sekarang orang pacaran mana ada yang tidak takrab zina. Semuanya pegangan, pelukan, ciuman, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka disitulah kemudian yang bersangkutan akan dijimai juga oleh setan atau dikawini oleh setan, ya. Nah, kemudian tanda yang kedua, betah berlama-lama di kamar mandi. Jadi orang zaman sekarang itu di kamar mandi itu ya betah sekali. Kenapa? Ya sambil main HP, sambil browsing, sambil chatting, dan seterusnya. Itu menunjukkan yang bersangkutan juga sudah dikawini setan. Kenapa demikian? Ya karena kamar mandi itu markasnya setan, tempatnya setan, tempat favoritnya setan. Ya, orang beriman tidak suka lama-lama di kamar mandi, selesai urusannya beres ya keluar. Tetapi orang-orang yang sudah dikawini setan tentu betah berlama-lama di kamar mandi, karena memang kamar mandi itu adalah tempatnya setan, ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhalal khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kamar mandi, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi hadis ini menunjukkan, ya, bahwa kamar mandi itu adalah tempat bagi setan laki-laki dan setan perempuan, ya. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain beliau bersabda, satru ma baina ayunil jinni
wa aurati bani Adam iza dakhala ahaduhumul khala'a ayyakula bismillah. Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka masuk tempat buang hajat dan sebelumnya dia mengucapkan bismillah sebelum masuk kamar mandi, ya. Kemudian tanda yang ketiga, selain yang kedua tadi betah di kamar mandi, yang ketiga kalau tidur tidak menggunakan busana, atau kalaupun menggunakan busana cuman pakai daleman saja, ya. Itu setan paling suka melihatnya dan pasti akan menyetubuhi wanita yang ketika dia tidur tidak menggunakan busana, ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia, setan dan pengikut-pengikutnya, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, jadi apa? Jadi ya ketika orang tidak berbusana, setan pasti melihat. Apalagi ketika orang melepaskan pakaiannya, malaikat merasa malu dan menjauh. Ya, di dalam sebuah hadis bisa kita lihat, idza ata ahadukum ahlahu falyastatir. Fa innahu idza lam yastatir istahiyatil malaikah wa kharajat wa khadarahu syaitan fa idza kana bainahuma waladun kana syaitanu fihi syarikun. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maka hendaklah menggunakan kain penutup, karena apabila tidak, maka para malaikat akan malu dan keluar, kemudian datanglah setan. Dan apabila keduanya mempunyai anak, berarti setan yang memiliki anak tersebut. Nah, kemudian tanda yang keempat, tidak betah di rumah. Sukanya keluar rumah, jalan-jalan, hangout, kumpul dengan teman-teman, ngupi-ngupi cantik di kafe. Itu menunjukkan wanita yang sudah dikawini oleh setan, ya. Jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa al-mar'atu aurat wa innaha iza kharajat min baitiha istasrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar dari rumahnya, maka setan akan mengikutinya. Kenapa dia merasa nyaman di luar rumah? Karena di luar rumah dia akan bersama dengan setan, ya. Nah, kemudian kalau dekat dengan orang-orang saleh, jadi pemarah dan emosional, ya. Jadi seharusnya wanita-wanita dengan ciri-ciri ini memang dia harus berusaha mencari suami yang saleh. Suami yang ketika dia datang saja setan sudah menjauh, dengan baunya saja sudah tidak betah karena dia seorang ahli ibadah yang akidahnya lurus, ya. Tetapi biasanya wanita yang sudah dikawini dengan setan kalau dekat dengan laki-laki yang saleh itu bawaannya marah, emosional terus, ya. Nah, kesulitan lainnya, seorang laki-laki atau suami yang saleh itu yang dipikirkan banyak, ya. Harus mikir beli pulsa, harus mikir bayar cicilan rumah, harus mikir beli bensin, kebutuhan lauk pauk dan seterusnya, sehingga kadang-kadang dia juga berada pada situasi yang emosionalnya tidak stabil, ya. Dan itu sifat yang sangat manusiawi. Sementara kalau setan kan tidak, dia fokus saja. Dia tidak butuh makan, dia tidak butuh rumah, pokoknya aktivitasnya menggoda dan membuat orang marah dan bertengkar terus. Nah, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, iza khadiba rajulu faqala a'udzubillahi sakana khadbuhu. Jika seseorang dalam keadaan marah, lantas ia ucapkan a'udzubillah, maka redalah marahnya. Dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi marah itu berasal dari setan. Dan setan memang tidak suka dengan orang-orang yang saleh. Sehingga kemudian ketika seorang wanita yang sudah dikawini oleh setan ini, dia berusaha memperbaiki diri, menikah dengan orang saleh, maka setan akan dengan segala cara memisahkannya.
melalui bisikan ibunya, melalui bisikan sahabat dan teman-temannya, melalui bisikan dari mentor dan guru-gurunya, yang ujung-ujungnya adalah perpisahan. Dan ketika terjadi perpisahan, mereka bersorak gembira, ya. Nah, jadi inilah tanda wanita yang sudah dikawini oleh setan, ya. Bagaimana dengan ru'yah? Ya, ru'yah bisa saja, tapi setan kan juga cerdas. Ada memang setan dan jin yang ketika di ru'yah itu dia terkunci, itu biasanya setan dan jin kiriman, ya. Ada buhul yang mengunci setan dan jin itu sehingga nggak bisa keluar, bisa dimusnahkan. Tetapi setan-setan dan jin-jin yang lain yang memang datang sendiri, bukan kiriman, ketika di ru'yah ya dia pergi dulu menyingkir. Setelah selesai di ru'yah dia kembali lagi, ya. Nah, tanda yang keenam dari wanita yang dikawini oleh setan adalah suka berlama-lama di mall, ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, inna suka mibyadu syaitan wa marohuhu fa inistata'a alla takuna awwala may yadkhuluha wala akhira may yakhruju minha faf'al. Pasar adalah tempat setan bertelur dan beranak pinak. Jika kamu bisa, jangan menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar, dan jangan menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar, ya. Jadi pasar itu adalah tempatnya setan. Bahkan disebutkan di dalam hadis ini sebagai tempat bertelurnya setan. Setan beranak pinak di pasar. Maka semua orang butuh pergi ke pasar, butuh pergi ke mall. Tetapi setelah didapatkan apa yang dibutuhkan, ya segera pulang. Tetapi wanita-wanita yang sudah dikawini oleh setan, karena memang di sana adalah populasi setan, ya, tempat setan bertelur, maka mereka menjadi sangat betah dan selalu merindukan keadaan pasar atau mall tadi, ya. Nah, jadi kalau memang mau memperbaiki diri, itu kuncinya memang harus dari diri sendiri. 6 tanda tadi dikoreksi, dievaluasi, direnungkan, dan kemudian kesalahan-kesalahan tadi diperbaiki, ya. Kalau tidak ada keinginan dari diri sendiri untuk memperbaiki, ya sudah, dia akan terus menjadi teman selingkuhnya setan. Dan anak-anak yang dia hasilkan semuanya bernasab kepada setan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.